Tuhan, Shalom saudara yang terkasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa pada kesempatan kali ini dan saudara, kita akan membahas sedikit daripada kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum daripada itu, mari terlebih dahulu kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, ajar kami dan lindungi kami. Biarlah hikmat turun ke setiap kami sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat kami mengerti dan pahami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema tentang menjaga perkataan kita. Nah, kalau kita menjaga perkataan kita, pasti yang kita pikirkan adalah kalimat-kalimat positif atau juga kalimat-kalimat negatif seperti itu ya. Nah, bagaimana sih kita ini harus menjaga perkataan kita itu? Pada beberapa minggu lalu ada suatu kesaksian dari seorang ibu. Jadi anaknya dia ini bersekolah di sekolah SMP seperti itu ya. Nah, anaknya dia ini itu bersekolah di SMP itu dan memiliki banyak teman gitu ya. Tapi anaknya dia ini tuh seperti orang yang ceplas-ceplos gitu loh. Sama halnya dengan anak-anak SMP pada zaman sekarang, bahwa banyak pertemanan dan mungkin teman ini kayak asal ngomong gitu ya. Anak-anak SMP ini asal ngomong, akhirnya dia ini dimusuhin gitu sekelas karena perkataannya ini tidak dijaga seperti itu. Nah, ketika dia dimusuhin oleh teman-teman kelasnya dia jadi pendiam gitu di kelas. Sepertinya dia terasa seperti dibully seperti saudara. Nah, ketika dia mengalami masa dia dibully, teman-temannya itu berkata bahwa karena kamu ini gak usah berteman dengan kita, karena perkataan kamu ini tuh menyakiti teman kita gitu, seperti itu. Nah, akhirnya anak ini gak mau sekolah lagi sampai pada satu hari dia pengen berhenti sekolah aja karena anaknya dia ini tuh sudah sepertinya capek gitu untuk sekolah karena dia dibully teman-temannya. Kenapa dia dibully teman-temannya? Karena perkataannya dia itu yang cukup menyakitkan gitu saudara. Nah, ketika dia cerita kepada orang tuanya itu tuh kaget. Bukannya orang tuanya ini marah, melainkan orang tuanya ini menjadi memiliki rasa yang bersalah gitu terhadap teman anaknya yang sudah dia sakiti hatinya. Nah, kita belajar dari anak kecil saja, ketika mereka mendengar perkataan yang tidak enak untuk didengar, mereka menjadi marah dan juga kesal. Maka dari itu diajarkan kepada kita dalam 1 Timotius 4 ayat 12b dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita harus nantiasa menjaga perkataan kita. Nah, ketika kita menjaga perkataan kita, maka kita lihat bahwa kuasa Tuhan bekerja secara luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita membaca lagi ke dalam Amsal 20 ayat 19 dikatakan, siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Maka dari itu saudara, kita harus terus menjaga mulut kita. Kalau orang bilang tuh sepertinya menahan gitu ya, menahan-nahan. Kita tidak boleh mengucapkan seperti itu. Maka kita tidak boleh mengucapkannya gitu ya saudara. Ketika kita menjaga apa yang menjadi tanggung jawab kita seperti itu sama dengan halnya kita tidak membuka celah kepada iblis untuk masuk dalam setiap kehidupan kita. Nah, bagaimana seharusnya perkataan orang Kristen itu? Yang pertama, perkataan yang penuh kasih. Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di dunia ini bukan hanya ada orang Kristen saja yang hidup, tapi ada banyak orang-orang yang tidak juga beragama Kristen seperti itu ya saudara. Maka dari itu, artinya suatu perkataan yang penuh dengan keramahan dan didasari oleh kasih setelah terlebih dahulu dipertimbangkan dengan matang, orang lain yang mendengarnya itu mereka dapat dibangun kembali dan dikuatkan kembali, dan mereka didorong kembali untuk masuk ke dalam jalan yang benar. Yang kedua, perkataan yang menyampaikan firman. 1 Petrus 4 ayat yang 11a dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini bukan berarti kita mengurai atau sok pintar, tetapi perkataan kita hendaknya sesuai dengan firman Tuhan, bermuatan kesaksian dan nasihat, sehingga orang yang mendengarnya diberkati, seperti itu. Nah, kenapa halnya sangat penting ketika kita menyampaikan hal yang baik, membangun hal yang baik? Karena kita lihat zaman sekarang bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak peduli dengan perkataan mereka.
Banyak orang yang mengetik di media sosial, mereka tidak mempedulikan apa yang sebenarnya terjadi pada orang itu. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri saja. Nah, ketika mereka mementingkan diri mereka sendiri, maka lihat bahwa Tuhan itu adil. Ketika mereka ceplas-ceplos berbicara kepada orang lain, maka apa? Adanya pembalasan Tuhan yang datang kepada diri mereka. Karena mereka ini tidak tidak sadar dengan mereka bicarakan ceplas-ceplos. Kita mengatakan bahwa kita harus menahan itu. Ketika kita mau diperlakukan secara baik, maka kita juga harus memperlakukan orang secara baik. Menjaga perkataan kita. Jangan kita rasa udah teman ya udah kita berbicara ceplas-ceplos, tidak seperti itu saudara. Kita harus melakukannya dengan penuh kasih dan juga damai. Maka dari itu biarlah firman Tuhan pada hari ini dapat kita aplikasikan dalam setiap hidup kita. Dan mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Biarlah Engkau terus membangun kami menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang dapat mengikuti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi dampak yang baik untuk orang sekitar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.